Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal refleksi Dwi mingguan ke-7 dengan model 6 5R I Safrianti JKB Angkatan 10 275 SMA Negeri 1 Pasirian. Model 5R mendeskripsikan atau reporting, merespon atau responding, mengkaitkan atau relating, menganalisis, reasoning, merancang ulang, reconstructing. Mendeskripsikan atau reporting. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman CGP yang lain di luar biasa. Di alur ini kami secara berpasangan melakukan praktik coaching. Selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan 3 CGP yang dalam prakteknya akan berperan sebagai coach, kuci, dan pengamat secara bergantian, kemudian bertugas berupa link rekaman diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Alur berikutnya yang akan kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee kami. Sebagai penutup modul 2 kami melaksanakan post-test. Yang kedua, merespon atau responding. Sebagai calon guru penggerak, saya menyiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan sangat membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan sesama rekan sejawat ataupun dengan murid. Dengan menguasai keterampilan coaching akan menambahkan wawasan saya dan memahami dan membantu penyelesaian masalah dari seorang coachee. Sebagai wujud penerapan di masa yang akan datang, saya menerapkan konsep dasar coaching untuk proses kegiatan supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi guru dan siswa. Responding, menyabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, mengkaitkan atau relating. Selama mempelajari modul 2.3 ini dengan alur merdeka, sangatlah membantu saya dalam memahami bahwa sebagai seorang coach harus memiliki keterampilan dan memahami coachee. Hal ini dimulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot agar dapat menggali masalah yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan dengan kesadaran penuh sehingga menciptakan komunikasi yang aktif antara coach dan coachee. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coachee serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya penyelesaian masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Ketiga modul ini berkaitan erat dan sangat penting untuk melatih keterampilan berkolaborasi seorang pendidik. Yang keempat, menganalisis atau reasoning. Sebagai coach tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan oleh coachee dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Bentuk dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Yang B, coach harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang dipercaya untuk membangun coachee dan menyelesaikan masalahnya. Selain itu, seorang coach juga harus mampu memberikan dorongan kepada coachee untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana aksi dan yang direncanakan serta capaian secara spesifik dengan jadwal yang telah dibuat. Seorang guru harus dapat membedakan perannya sebagai coach, mentor, dan konselor. Kapan dia berperan sebagai mentor, coach, dan konselor,
sehingga dapat saat beberapa sebagai coach dapat melaksanakan secara maksimal untuk membantu murid menemukan kedewasaan dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang D, seorang coach harus mampu meyakinkan coachee bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan situasi yang nyaman, sehingga coach dapat dengan nyaman menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Pendengar yang baik dan aktif harus dilakukan oleh coach dengan merasakan apa yang sedang dialami oleh coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, merancang ulang reconstructing. Rencana yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan teknik coaching dengan model Tirta dengan rekan guru di sekolah, sehingga rekan sejawat bisa mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.